Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang cara penyajian vektor. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa macam-macam penyajian vektor dan cara menyajikan kalau diketahui dua titiknya. Oke, persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama lalu praktek sama-sama. Langsung aja ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan penyajian vektor, saya jelaskan dulu macam-macam vektor itu dibagi berdua menurut dimensinya. Nah, yang pertama adalah dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, yang dimensi 2 yaitu penyajiannya seperti ini bentuknya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, terus ini adalah vektor U-nya. Jadi, vektor U itu isinya adalah X, Y. Ini ya, itu kalau yang dimensi 2. Kalau dimensi 3 bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Awalnya kan ini X sama Y ditambahi satu lagi garis ke atas. Nah, jadinya akan bentuk 3 dimensi, yaitu 3 arah. Itu namanya 3 dimensi. Nah, ini panjang sama lebar, terus yang ininya adalah tingginya, kan itu 3 dimensi ya. Nah, misalkan ini adalah titiknya X1 sama Y1 sama Z1. Kalau kita jadikan satu, itu kan bentuknya biasanya kan seperti ini. Tapi kalau ini gimana caranya gambarnya? Nah, cara gambarnya seperti ini. Yaitu kita gabungkan jadi satu, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nanti titiknya itu ini ke sini. Nah, itu adalah vektor U-nya. Nah, ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Nah, kalau saman bingung ini seperti apa sih bentuknya? Ini itu sebenarnya 3 dimensi, yaitu berbentuk kubus. Nah, saya jelaskan dulu ya. Ini tuh bisa ditarik ke atas seperti ini. Yang kuning-kuning ini adalah yang harus dijajar. Sama ukurannya dengan Z, harus sama. Kalau Z-nya ini 5, maka di sini 5, di sini juga 5, di sini juga 5, ya toh. Terus sekarang yang biru ini itu dijadikan mana? Nah, ini juga tarik ini sama ini harus sama dengan panjangnya ini. Ini adalah panjangnya Y1. Kalau Y1-nya itu 6, berarti otomatis ini juga 6, ini juga 6. Terus miringnya itu harus sama dengan ini. Misalkan di sini adalah 4, berarti di sini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Nah, ini akan bentuk kubus atau ini akan bentuk balok, ya kan? Nah, terus dari titik pusat itu menuju ke titik yang ini, itu namanya adalah vektor dimensi 3. Gimana untuk penyajian gambarnya? Sudah paham tentang dimensi 2 sama dimensi 3? Nah, untuk lebih jelasnya penyajian itu dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama vektor baris. Nah, vektor baris itu bentuknya seperti apa? Seperti ini, yaitu OA atau garis A atau vektor A itu adalah X1, Y1 dibentuk gini seperti koordinat kartesius, yaitu X, Y ya. Terus yang ini 3 dimensi X, Y, Z, ada kurungnya, itu adalah vektor baris bentuknya seperti ini, satu baris. Kalau yang kedua yaitu vektor kolom. Kolom itu seperti matrik. Nah, bentuknya seperti ini, atas sama bawah tempatnya. X itu selalu yang atas, Y itu selalu yang bawah. Terus kalau yang dimensi 3 itu juga sama, X, Y, Z, tiga-tiganya ke bawah. Nah, gini. Nah, tidak usah kasih koma, tapi harus kasih kurung seperti matrik, ya toh. Terus yang ketiga ada 3, yaitu vektor kombinasi linear. Nah, vektor kombinasi linear itu berbeda dengan yang ini, yaitu seperti ini ditambahi vektornya di sini. Nah, kalau misalkan X1 Y1 itu kalau dibuat kombinasi linear yaitu X1 I selalu I tambah Y1 J, itu urut IJ ya. Terus yang dimensi 3 itu tambahi 1K, ini berarti IJK, selalu IJK. Angkanya depan itu terserah, tergantung soalnya ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut tentang penyajian vektornya. Nah, kita lanjut aja ke contoh penyajian vektor, yaitu vektor baris, kolom, dan kombinasi linear. Nah, penyajiannya seperti apa? Seperti ini. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang rumusnya. Nah, sekarang masuk ke prakteknya atau contohnya. Di sini diketahui vektor A itu 3,2, ya toh? Dan B itu adalah min 2,5, min 7. Nyatakan vektor A dan vektor B dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linear. Nah, ini namanya vektor baris, ya toh.
tapi disuruh ngubah ke vektor kolom sama kombinasi linear. Nah, berarti kita tinggal ubah aja ke vektor kolom dulu. Nah, vektor kolom itu bentuknya seperti ini. 32 ditulis 32. Min 25 min 7 ditulis min 25 min 7. Mek gini aja. Bisa? Angkanya ditulis kalau negatif ya negatif, kalau positif ya positif ya. Terus lanjut kombinasi linear. Berarti kombinasi linear itu ditambahi I sama C ya toh. Nah, kalau 3,2 berarti ya 3I tambah 2C. Terus kalau vektor B itu adalah min 2I, kalau negatif ya ditulis min aja ya. Kalau positif ditulis plus gitu. Plus 5C dikurangi 7K ini. Intinya kombinasi linear itu dibentuk IJK. Kalau kolom bentuknya kayak matriks, kalau baris bentuknya kayak koordinat kartesius. Dari sini ada kan. Kalau tidak ada, kita lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu contoh penyajian vektor jika diketahui dua titiknya. Nah, yaitu ini saya contohkan yang dimensi 2 dulu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Diketahui titik A itu min 2,3 dan B itu 7,5. Nyatakan vektor AB dalam bentuk vektor kolom dan nyatakan vektor BA dalam bentuk vektor kombinasi linear AB. Nah, ini saya kasih triknya. AB itu kalau mencari panjangnya vektor AB atau mencari vektor AB dari diketahui titik A sama B, tinggal aja kita kurangi, yaitu B kurangi A. Kalau AB itu yang belakang dikurangi yang depan selalu ya. Berarti otomatis belakang dikurangi yang depan untuk mencari vektornya. B-nya itu adalah 7,5. Saya buat ke bentuk vektor kolom gitu aja biar mudah. Terus A-nya itu saya tulis di sini min 2,3 karena B kurangi A, berarti B kurangi A. Nah, ini kita gabungkan atau kita kurangi, bisa ditulis seperti ini. 7 ditambah 2, kenapa tambah? Karena min ketemu min atau negatif ketemu negatif jadinya positif. 5 kurangi 3 ya 5 kurangi 3. Nah, 7 tambah 2 adalah 9. 5 kurangi 3 adalah 2. Jadi ketemu vektor AB yaitu 92. 9 sama 2 ini. Terus lanjut yang B yaitu mencari BA, otomatis yang belakang dikurangi yang depan. Berarti A kurangi B. Tinggal gitu aja dibalik. Terus ini saya buat vektor baris. Kenapa? Karena di sini itu kan kombinasi linear IJK malah kesulitan. Saya buat baris saja kayak sama dengan soalnya. Jadinya A itu min 2,3, B-nya 7,5. Kalau kita kurangi bisa ditulis gini. Depan dikurangi depan, belakang dikurangi belakang. Jadinya negatif 2 dikurangi 7, 3 dikurangi 5. Nah, negatif 2 dikurangi negatif 7 adalah min 9. Terus ini min 2 dari 3 kurangi 5 yaitu min 2. Nah, kalau sudah ketemu ini karena soalnya disuruh bentuk vektor kombinasi linear, maka kita tulis min 9i dikurangi 2c. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Sudah bisa tentang vektor, penyajian vektor. Kalau sudah bisa, kita lanjut contoh berikutnya yang 3 dimensi kalau diketahui dua titiknya. Nih. Nah, penyajian vektor jika diketahui dua titiknya ini, diketahui titik P, titik Q, dan titik R, ya. A, nyatakan vektor PQ dalam bentuk vektor kolom. B, nyatakan vektor QR dalam bentuk vektor baris. Kita cari PQ-nya dulu. PQ itu Q kurangi P, ya toh. Karena saya bentuk kolom, maka saya tulis contohnya kolom ini. Q kurangi P, Q-nya karena adalah ini, P-nya adalah yang ini, ya toh. Kita kurangi jadinya 1 negatif 1 kurangi 3, 5 kurangi 2, 3 kurangi 4. Karena kurang ketemu kurang jadinya plus, jadinya 3 tambah 4 gitu. Min 1 sama min 3 nilainya min 4, 5 kurangi 2 nilainya adalah 3, 3 tambah 4 adalah 7. Sudah ketemu panjangnya atau vektornya PQ gitu. Ini adalah vektor kolom PQ. Lanjut untuk mencari vektor QR dengan vektor baris bentuknya. Berarti QR sama dengan R kurangi Q, ya toh. Nah, ini saya bentuk ke vektor baris. Kenapa? Karena soalnya vektor baris lebih gampang ya. QR itu R kurangi Q, intinya dibalik
ya, bukan. QR itu sama dengan Q kurangi R, bukan, tapi dibalik dari belakang ke kurangi depan, ya. Terus R-nya adalah ini, dari ini 4, min 1, min 7, terus Q-nya min 1,5,3 dari ini, ya toh. Kita gabungkan jadi 1, bisa ditulis 4 ditambah 1 dari mana? Dari 4 dikurangi negatif 1, min ketemu min jadinya plus. Terus negatif 1 dikurangi 5, nah ini. Min 7 dikurangi 3, nah ini. 4 tambah 1 kan 5. Terus negatif 1 sama negatif 5, min negatif 6. Terus min 7 sama min 3 jadinya min 10. Nah, gimana? Sudah bisa tentang penyajian dua titik itu dibentuk ke vektor? Kalau sudah bisa tentang dimensi 2 sama dimensi 3, kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini persiapkan catatan kalian, sama buka catatan kalian, karena coba kita praktek sama-sama mengerjakan latihan soal. Nah, di sini saya kasihkan 3 soal. Ya, 3 soal. Yang pertama adalah yang ini, latihan soal yang pertama. Nah, silahkan dikerjakan soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum, ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama, ya. Nah, diketahui titik A itu ini, B itu ini. Nyatakan vektor AB dalam bentuk vektor baris dan kombinasi linear. Kita cari AB-nya dulu. Berarti AB itu B kurangi A, ya toh. B-nya adalah ini, A-nya adalah ini. Kalau kita kurangi jadinya ini, yaitu adalah 6 sama min 10. Dari sini dulu benar jawaban kalian. Kalau benar, kalau kita disuruh ubah vektor baris sama linear itu gampang sekali, yaitu kita ubah ke baris dulu. 6 sama min 10 bisa ditulis 6, min 10. Benar jawaban kalian? Kalau benar kita lanjut untuk kombinasi linear, berarti AB sama dengan 6I dikurangi 10J. Gimana? Benar juga? Kalau benar dua-duanya ini sama ini, berarti sama sudah bisa ke bentuk vektor penyajiannya, ya. Sekarang latihan 2. Nah, di sini silahkan dikerjakan latihan 2 ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum, ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama, ya. Latihan 2 di sini tentukan dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linear. Sama kayak tadi disuruh bentuk vektor kolom sama kombinasi linear. Berarti kita cari KL-nya dulu. Nah, dari ini. Jadi L kurangi K. Nah, 9 min 1 2 dikurangi K-nya adalah 5 2 min 7, ya toh. Nah, kalau kita kurangi jadinya tulisannya gini, ya toh. Kenapa tambah? Karena min ketemu jadinya plus. 9 kurangi 5 adalah 4. Negatif 1 sama negatif 2 jadinya negatifnya 3. 2 tambah 7 jadinya 9. Nah, ini adalah vektor KL-nya dalam bentuk kolom. Terus kita lanjut ke kombinasi linear, yaitu 4 min 3 9. Itu kalau kita buat kombinasi linear, yaitu adalah ini 4I dikurangi 3J ditambah 9. Kalau negatif pasti di sini juga dikurangi. Kalau di sininya tidak ada negatifnya pasti positif, gitu aja. Dari sini tanyakan benar jawaban kalian latihan 2. Kalau benar kita lanjut latihan terakhir. Nah, silahkan dikerjakan latihan terakhir ini sambil pause video ini. Nanti kalau saya mengerjakan bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum, ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kita lanjut ke latihan soal nomor 3, ya. Di sini perhatikan gambar di samping ini, ya. A. Nyatakan KL dalam bentuk vektor kolom. B. Nyatakan KL dalam bentuk kombinasi linear. Di sini K sudah ketemu, di sini L sudah ketemu. K-nya yaitu min 6,4, gitu. L-nya yaitu 12, min 7. Nah, karena kita cari KL-nya saja, maka L kurangi K. Nah, L-nya adalah 12 sama min 7 dari ini. Terus dikurangi K-nya dari min 6,4 adalah dari sini. Nah, ini kan kita bisa kurangi jadinya
12 ditambah 6 ya toh. Terus min 7 sama min 4 jadinya ini, jadinya min 11. Berarti 18 sama min 11. Gimana jawaban kalian? Benar? Yang B itu nyatakan KL dalam bentuk kombinasi linier. Jadi ini sudah ketemu KL-nya. Kalau kita buat kombinasi linier jadinya 18I dikurangi 11J gitu aja. Ya, bisa? Jawaban kalian dari nomor 3 itu A dan B benar? Ada yang dibingungkan dari ini? Nah, kalau tidak ada berarti Saman sudah bisa tentang penyajian vektor. Nah, untuk lebih pahamnya lagi bisa nyari soal-soal dari gurunya sampean atau dari YouTube atau dari Google yang lain atau dari manapun boleh. Nah, tentang penyajian vektor biar sampean lebih paham ya, atau biar sampean lebih lancar ya. Nah, dari sini tadi kan. Nah, untuk video selanjutnya kemungkinan saya jelaskan tentang operasi aljabar vektor. Nah, untuk itu terus pantengin channel saya, lalu subscribe channel saya biar nanti tidak ketinggalan video-video saya. Sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.